Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1491-1491 adalah anak setan. Jenius tertinggi dari wilayah laut mengalir. Beberapa bulan yang lalu, seluruh wilayah laut yang mengalir bersatu di bawah kendalinya. Orang di belakang wilayah laut yang mengalir, teman permaisuri naga dan kekaisaran Phoenix. Tanda seru, dengan mudah membunuh seniman bela diri kekosongan peringkat 6. Ini adalah pesan dari wilayah laut yang mengalir. Pesan-pesan ini bukanlah yang paling mengejutkan mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah informasi berikut. Sebulan yang lalu, dia muncul di wilayah laut utara yang luas dan menghancurkan sekte pedang langit yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang mengerikan. Dia seorang diri membunuh dua master pedang dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi yang berada di peringkat ke-7 dari alam hampa yang berwawasan dalam waktu singkat. Dia menghancurkan sekte pedang langit yang menjulang tinggi dan mendirikan sekte Hairless Sword Dao. Dia sedang mencari seorang gadis. Dia baru berusia 30 tahun. Informasi muncul satu demi satu di depan pemimpin klan He dan 3 pemimpin klan. Ketika mereka melihat informasi tersebut, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama pengenalan informasi terakhir, dia baru berusia 30 tahun. 30 tahun, baru 30 tahun. Melihat nomor ini, mereka merasa sedikit bingung. Mencapai tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam pada usia 30 tahun. Selain itu, dia dapat dengan mudah membunuh dua ahli di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini. Pemimpin klan He dan para tetua di ruangan itu menghirup udara dingin, wajah mereka penuh keterkejutan saat mereka menatap informasi di depan mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Seorang ahli berusia 30 tahun di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam, lelaki tua ini telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, tetapi dia belum lama melangkah ke tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam. Bagaimana dia berkultivasi pada usia 30 tahun? Bahkan jika dia berasal dari ras naga, tidak mungkin dia memiliki kecepatan seperti itu. Pemimpin klan kekar melebarkan matanya dan berdiri dengan tak percaya. Yang lainnya juga linglung. Catatan pada data tidak mungkin salah. Selain itu, formasi susunan yang digunakan untuk mendeteksi usia sangat akurat, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Selain itu, dia memiliki wajah yang sangat muda. Mata pemimpin klan He berkilat dengan kilatan terkejut saat dia menatap informasi di depannya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Bahkan dewa legendaris dari puluhan ribu tahun lalu tidak semenakutkan ini. Aku khawatir hanya dalam sejarah klan naga orang yang begitu mengerikan akan muncul. Beberapa tetua klan menarik napas dalam-dalam. Yuaner memang mengenalnya di wilayah laut yang mengalir, dan hubungan mereka cukup baik. Kali ini, dia datang untuk mencari Yuaner, dia seharusnya meminta Yuaner untuk membantunya menemukan wanita itu. Seluruh rumah hening selama 5 menit penuh. Pemimpin klan He menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Anak ini adalah iblis, potensi masa depannya tidak dapat diduga. Jika dia Yuan anak itu bisa mengenalnya dengan baik, dia mungkin bisa menguntungkan dia dan bahkan klan kita di masa depan. Menurut catatan, kekuatan pemuda itu telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Aku tidak percaya. Pemimpin klan kekar menatap informasi di depannya saat dia berbicara, dan jejak kepahitan muncul di wajahnya. Memikirkan kembali malam itu, ketika dia dipenuhi dengan semangat juang dan ingin melakukan pertempuran yang baik dengannya, pada akhirnya, pihak lain dapat dengan mudah membunuh dua ahli bela diri kosong yang berwawasan luas. Dia juga memiliki pemahaman tentang dua master pedang dari sekte Sky Sword yang menjulang tinggi. Teknik pedang yang pandai membunuh dan serangan gabungan yang kuat dianggap yang terbaik di antara teknik-teknik yang memiliki level yang sama. Namun, mereka dengan cepat dibunuh oleh pemuda itu sendirian. Pantas saja malam itu, meski pemuda itu dikepung, dia tidak terlalu takut saat menghadapi mereka berempat. Itu karena pihak lain sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, kami tidak berselisih dengannya. Apalagi yang meninggal hanyalah dua orang luar yang tunduk pada He Feng. Wang Xian itu juga tidak melakukan gerakan kejam. Seorang penatua berkata perlahan, hal ini bukanlah hal yang buruk bagi kami. Biarkan dia Yuan rukun dengannya. Namun, He Yuan jelas tidak mengetahui kekuatan pemuda itu. Haruskah kita memberitahunya dan membiarkan dia?
Tidak perlu memberitahunya. Lagi pula, Wang Xian itu adalah ahli di level 7 dari alam tembus pandang. Jika kami memberitahu Yuan Er, dia mungkin merasa terkekang. Begitu hubungan antar teman menjadi rumit, itu tidak akan murni lagi. Kali ini, dia datang untuk meminta bantuan Yuan Er. Dia berutang budi sejak awal. Itu benar. Mari kita merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Adapun He Feng, ketika dia keluar, kamu harus mengajarinya dengan baik. Aku tahu, kakek ketiga. Pemimpin klan He sedang mengobrol dengan beberapa tetua klan. Dia berumur 30 tahun. Jika dia tidak mati di tengah jalan, dia pasti akan mencapai level 8 dari alam tembus pandang atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Tiga pemimpin klan berdiri dan saling memandang saat mereka berseru keheranan. Pemuda jahat seperti itu layak atas niat baik seluruh klannya dan bahkan niat baik mereka. Jika dia bisa mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, dia akan mampu melindungi klan He selama ribuan tahun. Saya mendengar bahwa orang yang kuat datang ke hutan klan He beberapa hari ini dan memiliki konflik kecil dengan klan He. Namun, mereka tidak bertengkar. Sepertinya berada di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. TSK. Sayang sekali saya tidur lebih awal dan tidak mendengarnya. Di dalam toko Dui Muda Zuang, dia masuk dan memberitahu Wang Xian ketika dia mendengar diskusi di luar. Aku juga tidak tahu. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jadi, saudara Wang Xian, kamu mati seperti ini bahkan saat kamu tidur. Haha, panen hari ini cukup bagus. Besok adalah hari ulang tahun Tuan Muda He Yuan. Aku ingin membeli baju yang keren. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi anggota pasukan Tuan Muda dia, dengan penampilanku, aku mungkin bisa membuat seorang nona jatuh cinta padaku. Saat itu, saya akan dapat mencapai kesuksesan besar. Du Muda Zuang sedang berfantasi tentang masa depan yang indah. Dia menarik Wang Xian dengan ekspresi gembira dan menutup pintu sebelum berjalan keluar. Wang Xian tersenyum di samping. Du Muda Zuang memiliki banyak kekurangan. Namun, tidak peduli berapa banyak kekurangan yang dia miliki, itu tidak bisa menyembunyikan sikap narsis dan optimisnya. Pada saat ini, arus orang jelas jauh lebih banyak daripada beberapa hari yang lalu. Di sekitarnya, ada banyak pemuda berpakaian mewah. Masing-masing tinggi dan tinggi, memancarkan kepercayaan diri dan kesombongan. Pesta ulang tahun He Yuan dan pembentukan pasukan He Yuan menarik para talenta muda dalam radius ratusan ribu kilometer. Setidaknya puluhan ribu pria dan wanita muda menyerbu, dan mereka semua adalah pria dan wanita muda dengan kekuatan dan bakat yang baik. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan. Begitu mereka berhasil, mereka akan bisa mendapatkan mount level interpretasi kosong. Hanya ada beberapa orang di seluruh wilayah luas yang begitu murah hati. Pada pagi hari kedua, Dui Dazuang menyeret Wang Xian ke hutan klan He di pagi hari. Cepat, ayo ke sana lebih awal. Mari hirup udara di sekitar pohon suci dan lihat apakah ada keindahan di sekitarnya. Haha. Dui Dazuang memandang Wang Xian dengan semangat dan kegembiraan. Tepuk tangan. Suara renyah datang dari bahu Wang Xian. Di pundaknya, ada seorang anak kecil seukuran telapak tangan yang tampak seperti seorang pengkhianat yang berdiri di atasnya. Matanya bersinar saat menatap pohon suci dan bertepuk tangan. TSK, lihat betapa si kecil setuju denganku. Ayo cepat. Dui Dazuang memandangi si kecil dan mendesaknya. Wang Xian mengangguk dan mengikuti di belakang. Pria kecil di pundaknya menetas dari telur yang dia siapkan untuk diberikan kepada He Yuan untuk ulang tahunnya tadi malam. Yang mengejutkan, setelah si kecil menelan kulit telurnya, garis keturunannya berevolusi lagi. Bab, Pesta Ulang Tahun 1492. Seekor binatang buas dengan garis keturunan tembus pandang level 3. Setelah dipelihara oleh energi naga Wang Xian yang sangat besar, level garis keturunan dinaikkan ke level 6 sitraf. Setelah menetas dan lahir, bagian dalam cangkang telurnya juga dipelihara sepenuhnya oleh energi naga. Anehnya, itu juga memungkinkan garis keturunannya mencapai terobosan. Tanda seru. Seekor binatang buas tembus pandang level 7 dengan garis keturunan membuatnya sangat terkejut. Nilai binatang buas muda di level 7 dari alam tembus pandang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menukarnya dengan dinasti biasa, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Namun, Wang Xian tidak terlalu peduli dengan binatang buas muda ini.
Ada lebih dari 16.000 anggota Istana Naga. Semuanya adalah eksistensi dengan potensi tak terbatas. Apalagi binatang muda di tingkat 7 dari alam tembus pandang, bahkan binatang muda di atas tingkat 7 dari alam tembus pandang tidak ada artinya baginya. Selain itu, anak anjing perlu diasuh. Untuk mengasuh anak anjing dari level 7 dari Sitraf Realm Bloodline Demon Beast ke level 7 dari Sitraf Realm membutuhkan jumlah sumber daya yang mengerikan. Untuk mengasuh anak anjing ke level 7 dari alam tembus pandang dari kekuatan kelas 3 di wilayah yang luas, mereka perlu menghabiskan setidaknya setengah dari sumber daya mereka. Oleh karena itu, Wang Xian tidak mengambil hati. Dia tidak merasakan sakit hati bahkan jika dia memberikannya langsung kepada dia. Selain itu, dia tidak akan secara paksa meningkatkan garis keturunan binatang iblis atau binatang buas di masa depan. Itu akan membuang-buang energi naga terlalu banyak. Papa, Zizi. Mereka berdua berjalan menuju tempat di mana dia merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun He Yuan dan pembentukan pasukan He Yuan membuat perjamuan ini sangat megah. Tempat itu terletak di dalam klan He, tidak jauh dari pohon suci. Semakin dekat mereka dengan pohon suci, semakin banyak energi spiritual atribut kayu. Menurut perkiraan Wang Xian, kerapatan atribut kayu setidaknya 10 kali lipat dari dunia luar ketika mereka berdiri di pohon suci. Ini benar-benar surga yang menakutkan. Juga karena pohon suci inilah suku He dapat berdiri di wilayah yang luas selama puluhan ribu tahun. Little Goody adalah binatang buas atribut kayu. Pohon suci itu sangat menarik baginya, sehingga menjadi lebih bersemangat. Melambaikan tangan kecilnya, ia memiliki tubuh yang agak hijau dan mata hijau. Itu terlihat sangat lucu. Nama Little Goody secara alami diberikan kepadanya oleh satu pohon dazuang. TSK, lingkungannya sangat indah. Berjalan lurus ke dalam, bunga dan tanaman di sekitarnya sangat indah. Di langit, ada banyak rumah yang dibangun di tengah dua pohon itu. Tanaman merambat melilit, dan berwarna-warni. Ah, anak binatang iblis itu sangat imut. Pada saat ini, suara terkejut datang dari samping. Kedua gadis dari ras perihutan memandang kecil yang berada di bahu Wang Xian dan berseru kaget. Papa, Zizi. Kecil memandangi mereka. Mereka berdua adalah makhluk tipe kayu dan agak dekat satu sama lain. Dia memanggil mereka dua kali. Wow, sangat lucu. Kedua mata perihutan berbinar saat mereka mengatakan ini. Lonetri Dazuang memandangi dua perihutan cantik yang melihat ke arah mereka. Dia sedikit membusungkan perutnya yang besar. Namun, ketika dia melihat bahwa mereka sama sekali tidak memandangnya, dia sedikit sedih. Dia memutar matanya. Hehe, dua wanita cantik, ini disebut Little Goody. Dui Dazuang menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Jenis binatang apa yang dimiliki orang ini? Ayo dapatkan satu juga. Kedua gadis perihutan itu melirik Dui Dazuang dan langsung bertanya. Ini adalah binatang coklat purba, binatang jenis kayu. Dui Dazuang menjawab sambil tersenyum. Binatang coklat kuno. Binatang coklat kuno tidak terlihat lucu sama sekali. Bagaimana anak kecil yang lucu bisa menjadi brown beast kuno? Kedua roh hutan memandang Little Goody dengan bingung. Bermutasi, yang ini bermutasi. Kata Dui Dazuang sambil tertawa. Bunga setan, cepatlah. Aduh, pada saat ini, suara roh hutan lainnya datang dari depan, dan kedua roh hutan itu segera pergi. Dui Dazuang memandang kedua sosok yang pergi itu dengan kecewa. Setelah memasuki area dalam, jangan menimbulkan masalah. Jika tidak, kamu akan dihukum sesuai aturan klan. Pada saat ini, mereka berdua tiba di sebuah pintu masuk. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Ya, Dui Dazuang segera menjawab. Dia menilai sekeliling. Ada beberapa wanita muda dan cantik dari ras perihutan. Semuanya adalah pria dan wanita muda yang luar biasa. Hari ini, semua orang berpakaian sangat indah. Dui Dazuang sangat tersentuh oleh mereka. Saudara Wang Xian, ngomong-ngomong, umurku hampir 40 tahun. Saya belum mencapai apa-apa. Saya bahkan belum menemukan seorang istri pada usia 40 tahun. Mendesah. Tiba-tiba, Dui Dazuang menghela nafas dan berkata pada Wang Xian. Ungkapkan pikiranmu. Wang Xian meliriknya dan berkata langsung. Hehe, saudara Wang Xian, kamu mengenalku dengan baik. Bisakah kamu biarkan aku bermain dengan kecil nanti?
Tidak, lenganku yang gemuk membiarkan kecil itu berdiri. Dui Dazuang berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian melihat melalui pikirannya sekilas dan menganggukkan kepalanya. Haha, saudara Wang Xian, kamu yang terbaik. Saya tahu bahwa peluang saya untuk bergabung dengan pasukan Tuan Muda He sangat tipis. Aku akan bergantung padanya hari ini. Dui Zuang berjalan ke sisi kecil dan mengulurkan tangannya ke arahnya dengan ekspresi sedih. Wang Xian memerintahkan kecil untuk mengikutinya. Mencicit-mencicit, kecil melompat ke tangan Dui Dazuang dengan enggan. Hehehehe. Dui Dazuang tersenyum dengan cara yang menyedihkan dan dengan lembut menepuk kepala kecil itu. Wang Xian mengikuti kerumunan dan tiba di ruang kosong. Tempat ini berjarak sekitar 5 kilometer dari pohon suci. Ada sungai yang mengelilinginya. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Muda He Yuan di langit. Semuanya, pergi ke lokasi di atas. Sebuah suara mendorong. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke langit. Di puncak pohon, terdapat sepetak duri di langit dengan radius sekitar 2 kilometer. Duri-duri itu terjalin bersama dan sangat stabil. Seseorang bisa berdiri di atasnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah di langit 7 hingga 800 meter. Ada beberapa meja dan kursi serta beberapa makanan di atasnya. Ada lebih dari 10.000 orang di sini, jadi tidak terlihat ramai. Namun, yang membuat semua pemuda bersemangat adalah ada 100 binatang buas tergeletak di sekitar. Ada semua jenis binatang buas. Yang terendah berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam, dan yang tertinggi berada di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saat ini, sudah ada beberapa ribu pemuda yang datang ke sini, dan mereka mengobrol berkelompok. Ada juga banyak pemuda yang datang ke depan binatang buas dengan mata terbakar, dan mereka menilai mereka dengan wajah terbakar. Hari ini, selama mereka bisa berhasil, binatang buas ini bisa menjadi tunggangan mereka. Tempat ini benar-benar mewah dan megah. TSK, aku sangat iri. Dui Dazuang melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut. Ayo cari tempat duduk dulu. Wang Xian berkata kepadanya dan berjalan ke kursi di samping. Dia menunggu di sana. Dia menuangkan secangkir teh di atas meja dan menyeruputnya dengan ringan. TSK, saudara Wang Xian, bagaimana pemuda sepertimu bisa menjalani kehidupan orang tua? Aku akan pergi ke tempat lain. Dumu Dazuang berkata sambil melihat sekeliling dengan tatapan sedih. Dia mengayunkan tubuh gemuknya saat dia berjalan menuju binatang buas itu. Wang Xian menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Bab 1493 naga dari 1493 orang. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar tempat pesta ulang tahun. Semuanya adalah pemuda dari elit muda dalam radius ratusan ribu kilometer. Masing-masing pemuda itu mengenakan pakaian mewah. Meski beberapa dari mereka terlihat sedikit lusuh, masih ada sedikit tekad di wajah mereka. Tanda seru. Para pemuda ini adalah putra-putra surga yang disukai di sebuah kota atau keturunan dari berbagai keluarga besar di kota itu. Ada sangat sedikit orang di bawah level 6 yang transenden. Selain manusia, ada juga beberapa demonic beast, pemuda dan pemudi dari ras perihutan, dan beberapa pemuda lainnya berwujud demonic beast berbentuk manusia. Seluruh ruang perjamuan sangat meriah. Semua pemuda itu mengobrol dengan antusias. Pria itu tampan sementara wanita itu cantik. Wang Xian bersandar di kursi dan menatap puluhan ribu pemuda di ruang perjamuan dengan senyuman di wajahnya. Dari kelompok pemuda ini, terlihat bahwa seluruh klannya berkembang pesat. Hehe, Dui Dazuang menjulurkan perutnya dengan senyum di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan menilai sekeliling. Little Goody juga menilai sekeliling dengan tatapan ingin tahu di bahunya. Kombinasi ini dipenuhi dengan selera humor. Ayo pergi ke sana. Dui Dazuang melihat sekeliling. Di area perjamuan, tempat yang paling banyak orangnya adalah area di sekitar binatang buas. Dui Dazuang memandang sekeliling burung merak cahaya. Ada ratusan orang berkumpul di sekitarnya, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik. Matanya menyala, dan dia segera mengguncang tubuhnya yang gemuk dan berjalan dengan mata menyipit. Merak cahaya tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua, dengan garis keturunan interpretasi kekosongan tingkat keempat. Kalau saja aku bisa menjadikan binatang buas ini sebagai tungganganku. Itu terlalu indah. Kekuatanku tidak kalah dengan orang-orang itu. Saya pasti akan mendapatkan merak cahaya ini. Di masa depan,
aku akan menjadi ratu merak yang terkenal, hehe. Di sekitar binatang buas ini, banyak gadis berbicara dengan penuh semangat. Hal-hal indah bisa menyenangkan mata. Merak cahaya ini terlalu indah. Dui muda Zuang berjalan mendekat dan berkata dengan wajah penuh keheranan, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Hah! Beberapa gadis yang lebih dekat dengan Dui Dazuang menoleh. Saat melihat tubuh Dui Dazuang, mereka merasa sedikit jijik. Papa, Zizi. Pada saat ini, Little Goody, yang berada di bahu Dui Dazuang, menatap merak cahaya dan berteriak. Itu melebarkan matanya dan menatap dengan rasa ingin tahu. Little Goody, mari kita lihat apakah itu cantik. Meskipun cantik, itu tidak semanis barang kecil kita. Duoku Dazuang dengan sengaja mengulurkan tangannya untuk membiarkan si kecil melompat dan menampilkannya di depan semua orang. Sungguh anak kecil yang lucu. Aiya, ini terlalu manis. Mata para gadis di sekitarnya berbinar ketika mereka melihat si kecil yang baik. Hewan lucu memiliki daya mematikan yang kuat bagi anak perempuan. Mata Duoku Dazuang menunjukkan ekspresi sombong ketika dia mendengar teriakan kaget dari sekitarnya. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dia harapkan. Binatang ganas macam apa ini? Kelihatannya sangat lucu, dan dia benar-benar tahu cara bertepuk tangan. Ya, anak binatang buas yang dikaitkan dengan kayu. Itu terlihat sangat pintar. Si kecil, siapa namamu? Dua gadis berjalan mendekat dengan wajah penuh cinta, ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ini disebut Little Goody. Ayo, Little Goody, biarkan kedua saudari cantik itu menyentuhnya. Lonetri Dazuang berkata kepada Little Goody dengan senyum di wajahnya. Mencicit-mencicit, Little Goody memanggil dan dengan cerdas mengangkat kepalanya untuk melihat kedua gadis itu. Dengan gerakan lengannya, dia berubah menjadi ranting dan menyentuh wajah kedua gadis itu. Ketika Lonetri Dazuang melihat tindakan Goody kecil, dia sedikit terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi iri. Keluarga kecil ini punya potensi. Haha, Little Goody sangat imut, sangat gatal. Kedua gadis itu terhibur oleh Little Goody. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan mereka. Ah, binatang buas yang imut dan ganas. Ya, itu terlalu manis. Dan lihat betapa pintarnya itu. Hewan peliharaan binatang buas macam apa ini? Aku juga ingin membelinya. Pada saat ini, citra imut Little Goody dan seruan keduanya menarik perhatian gadis-gadis di sekitarnya. Mereka segera mendekat ke Dui Dazuang. Ayo, anak kecil, aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Seorang gadis dengan wajah penuh cinta mengeluarkan bambu hijau zamrud dan menyerahkannya kepada si kecil. Mencicit-mencicit, mata Little Goody langsung berbinar dan dia langsung mengambilnya. Salah satu lengannya berubah menjadi dahan dan perlahan-lahan mengusap wajah gadis itu. Wow, sangat lucu. Wajah gadis itu menunjukkan ekspresi cinta. Little Goody memegang bambu dengan tangan satunya dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Si kecil, apakah kamu makan batu roh? Gadis-gadis di sekitarnya memandangnya dan mengeluarkan batu roh dengan rasa iri. Mencicit-mencicit, Little Goody tidak menolak apapun. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh wajah gadis itu dan langsung menelan batu roh itu. Ah, bukankah itu terlalu manis? Aku masih punya lebih banyak, aku masih punya lebih banyak. Satu persatu, gadis-gadis itu mengeluarkan batu roh dan beberapa pil dan menyerahkannya kepada kecil. Satu demi satu, ia merentangkan lengannya dan mengubahnya menjadi dahan, dengan lembut menyikat setiap gadis yang memberinya makanan. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat wajah beberapa gadis penuh kegembiraan. Banyak gadis yang datang ke sini berasal dari klan besar di kota. Keluarga mereka baik-baik saja, dan masing-masing dari mereka tidak pelit dengan batu roh untuk memberi makan kecil. Segera, lebih dari 10 gadis berkumpul di sekitar Dui Dazuang. Nyonya, jangan cemas, jangan cemas. Jika Anda ingin melihat kecil, jangan berkerumun. Aiya, cantik, kamu sangat perhatian, sangat cantik. Cantik, jangan bersandar padaku. Tujuan Dui Dazuang telah tercapai. Dia berdiri di sana dengan wajah sopan dan mengendus-endus. Beberapa gadis bahkan menempel di tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat senang. Gaga, tubuh bagian bawah Dui Dazuang kaku, dan wajahnya dipenuhi senyuman. Pada saat ini, selusin gadis berjalan dari samping. Ketika mereka melihat ada lusinan gadis berkumpul di sini,
mereka sesekali berseru, menyebabkan gadis di tengah sedikit terpana dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Sungguh biskup yang pintar. Wajah gadis itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, Sister Tianxing, anak kecil yang lucu. Beberapa gadis di sebelahnya menoleh, dan mereka juga memandang dengan sayang. Saudari, bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Gadis itu ragu sejenak, dan berkata kepada sekelompok gadis yang berkumpul di depan. Oh, Nona Tianxing, datang dan lihatlah. Seluruh anak binatang buas itu sangat imut. Wanita bernama Tianxing jelas memiliki reputasi yang baik. Semua wanita memberi jalan untuknya. Wanita yang cantik, ayo, Little Goody, lambaikan tanganmu. Sedikit keterkejutan melintas di mata Lonetri Dazuang ketika dia melihat wanita itu masuk. Dia berkata sambil tersenyum. Mencicit-mencicit, kecil memakan batu roh satu demi satu dengan gembira. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Lucunya, selain itu, level garis keturunanmu juga tidak boleh rendah. Senyum muncul di wajah Tian Qing. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan pil ke kecil. Tampan, bisakah kamu menjual Savage Biskup ini? Sebutkan harganya. Bab 1494 naga 2 dari 1494 orang. Panggilan seorang pria tampan Tian Qing menyentuh hati Dui Muda Zuang, membuatnya merasa nyaman di mana-mana. Namun, kalimat terakhir jelas tidak mungkin. Little Goody bukan miliknya, jadi bagaimana mungkin dia berhak menjualnya? Tanda seru. Maaf, cantik, aku tidak menjualnya. Aku sangat menyesal. Dui Muda Zuang berkata kepada wanita itu. Sayang sekali. Melihat Lonewood Dazuang menolaknya tanpa ragu, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan mengulurkan tangannya untuk menggodanya sebentar. Sebelum pergi, dia bertanya lagi. Setelah Lonewood Dazuang menolaknya lagi, dia pergi dengan kecewa. Hei, Nona cantik, jangan diremas, jangan diremas. Jika ada yang benar-benar menyukai barang kecil, kita dapat meninggalkan cara untuk berkomunikasi. Tian Qing pergi, dan Dui Dazuang sekali lagi dikelilingi oleh sekelompok gadis yang dipenuhi cinta. Saat ini, Dui Dazuang mengungkapkan tujuannya. Meninggalkan cara untuk berkomunikasi, dia akan memiliki pertukaran mendalam yang baik di masa depan. Jika dia bisa menikahi seorang gadis dari keluarga besar, maka dia akan kaya. Dui Dazuang berada di tengah-tengah sekelompok gadis, berbicara dengan setiap gadis dengan wajah penuh kegembiraan. Dia mengobrol dengan riang, menyeka air liurnya dari waktu ke waktu. Aku lupa bertanya binatang buas macam apa itu. Jika ada kesempatan, minta ayah untuk membelikannya untukku. Tian Qing berbalik untuk melihat Dui Dazuang dan menggelengkan kepalanya. Apa yang mengganggu Nona Tian Qing kita? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sekelompok gadis melihat ke arah suara itu. 20 hingga 30 pemuda berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang agak genit berpakaian merah. Senyumnya yang tampan dan senyumnya yang sembrono sangat menarik bagi para gadis. Tidak apa, aku baru saja bertemu seseorang yang aku suka. Gongsun Ning, apakah Anda akan bergabung dengan pasukan Tuan Muda He Yuan hari ini? Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya pada pemuda itu. Ya, aku akan bergabung dengan pasukan Tuan Muda He Yuan. Ini adalah kesempatan bagus untukku. Kata Gongsun Ning sambil tersenyum. Dengan kekuatan Gongsun Ning, tidak ada yang bisa mengalahkannya di seluruh lapangan. Saya percaya Gongsun Ning bisa menjadi komandan Tuan Muda He Yuan's Army. Beberapa gadis di sebelahnya berkata kepada Gongsun Ning dengan sikap menjilat. Haha, terima kasih atas kata-kata baikmu. Kata Gongsun Ning sambil tersenyum. Aku akan pergi ke sana dan menunggu Putri Yao Yao dan yang lainnya. Kalian bicara duluan. Tian Qing berkata sambil tersenyum dan pergi. Jelas, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gongsun Ning. Kami, Nona Tian Qing, kalian duluan. Aku akan pergi sekarang. Gongsun Ning ingin pergi bersamanya, tetapi dia ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum. Saat dia melihat Tian Qing pergi, matanya berkedip. Tuan Muda Gongsun, saya yakin Anda akan dapat merebut hati Nona Tian Qing dalam waktu singkat. Seorang pria muda di samping Gongsun Ning berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Gongsun Ning tersenyum, matanya berkedip dengan percaya diri. Dia, Gongsun Ning,
adalah pemuda yang paling menonjol selain murid terpilih dari klan He. Dia memiliki kekuatan dari seniman bela diri kekosongan tahap puncak. Di antara pasukan bawahan klan He, klan Gongsunnya juga dianggap sebagai kekuatan kelas atas. Dalam generasi yang sama, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, Gongsun Ning. Apa yang Nona Tian King inginkan sekarang? Saat Gongsun Ning berbicara, pandangannya beralih ke sekelompok gadis yang berkerumun di sekelilingnya. Matanya berkedip. Oh, ayo kita lihat. Sekelompok pemuda melihat ke atas dan pandangan mereka tertuju pada Little Rascal. Seharusnya biskup yang lucu dan kejam ini. Sekelompok pemuda berpikir untuk diri mereka sendiri. Namun, pada posisi terakhir di belakang Gongsun Ning dan yang lainnya, Tuan Muda Dumu menatap Dumu Dazuang yang dikelilingi di tengah dengan ekspresi kaget. Orang ini, ekspresinya berubah saat dia berkata, "Dumu Jiang, kamu tahu anak itu?" Pemuda di samping mendengar suaranya dan bertanya dengan heran. "Aku kenal dia, dia adik laki-lakiku." Dumu Jiang tidak berani menyembunyikan apapun saat mendengar pertanyaan pemuda itu dan berkata dengan wajah cemberut. Pemuda di samping bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Oh, benar-benar, mata pemuda itu memantulkan cahaya. Dumu Jiang, jika kamu bisa membawa Vicious Biskup itu ke tangan adik laki-lakimu ke Tuan Muda Gongsun, Tuan Muda Gongsun akan senang dan tidak akan kekurangan kentunganmu di masa depan. Selain itu, aku tidak akan kekurangan kentunganmu, saudara Dumu Jiang. Benar-benar, Dumu Jiang sedikit terkejut. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia buru-buru bertanya. Tentu saja, pria muda itu menepuk pundaknya dan mengangguk. Haha, kakak Zhou, sejujurnya, adik laki-lakiku ini tidak akan berani memberikan apa yang kuinginkan. Tunggu aku akan membawanya padamu sebentar lagi. Dumu Jiang berkata sambil berjalan menuju Dumu Dazuang dengan percaya diri. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru berjalan ke sisi Gongsun Ning dan berkata dengan lembut. Oh, tidak buruk, tidak buruk. Ketika Gongsun Ning mendengar laporan pemuda itu, dia berkata kepadanya dengan wajah penuh pujian. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Gongsun. Pria muda itu berkata dengan wajah penuh senyum. Dui Dazuang, kemarilah. Dui Jiang memandang Dui Dazuang, yang penuh kegembiraan, dan berteriak dengan wajah dingin. Hah! Dui Dazuang, yang dikelilingi oleh sekelompok gadis, sedikit terkejut. Dia menoleh dengan wajah penuh keheranan, dan wajahnya sedikit malu. Nyonya, maafkan aku. Dia meremas senyum dan berjalan keluar dari sekelompok gadis. Kakak, ada apa? Dumu Dazuang berjalan mendekat dengan ekspresi agak malu. Beri aku anak binatang buas ini di tubuhmu. Dumu Jiang berkata langsung dengan ekspresi agak tidak sabar dan mengulurkan tangannya untuk meraih kecil. Kakak, apa yang kamu lakukan? Dumu Dazuang sedikit terkejut dan buru-buru mundur selangkah. Dia menatapnya dan bertanya dengan ekspresi malu. Kamu memberikannya kepadaku hanya karena aku memintamu. Mengapa? Apakah Anda menumbuhkan sepasang sayap? Dumu Jiang memelototinya dengan ekspresi dingin. Kecil bukan milikku. Itu milik teman saya. Dumu Dazuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Aku tidak peduli jika itu milik temanmu. Berikan padaku. Beritahu temanmu. Dumu Jiang mengabaikannya dan mengulurkan tangannya untuk meraih kecil lagi. Tidak, aku akan mengirim kecil ke temanku. Saat Dumu Dazuang berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju kursi Wang Xian. Hah! Dumu Jiang sedikit terkejut. Ketika dia melihat Wang Xian berani menolaknya, ekspresinya langsung berubah dingin. Dumu Dazuang, jika kamu tidak ingin mati, segera kirimkan padaku. Dia menggeram dengan suara rendah. Namun, Dumu Dazuang mengabaikannya dan berjalan menuju Wang Xian. Ini membuat mata Dumu Jiang terbakar amarah. Hah, apa yang salah? Pada saat ini, suara Gongsun Ning datang dari belakang, menyebabkan wajah Dumu Jiang menjadi kaku. Dumu Jiang, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membawanya sebentar lagi? Setelah itu, terdengar suara pemuda yang agak marah. Ini menyebabkan ekspresi Dumu Jiang sedikit berubah. Kakak Zhou, Tuan Muda Gongsun. Dia buru-buru menoleh dan mengungkapkan senyum minta maaf di wajahnya. Anak Vicious Beast itu milik teman adik laki-laki ini. Hanya temannya itu, kalau aku pergi,
aku bisa langsung memintanya. Aku akan pergi sekarang. Bab 1495 naga sebanyak 1495 orang 3. Di tempat perjamuan ulang tahun, Du Mujiang menatap punggung Du Dazuang dengan wajah muram saat dia berjalan menuju Du Mujiang. Di belakang, Gong Sun Ning dan yang lainnya memandang Du Mujiang dengan senyum tipis di wajah mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikan Du Mujiang. Ngomong-ngomong, Gong Sun Ning sama sekali tidak mengenal Du Mujiang. Tanda seru. Dia hanya bisa dianggap sebagai adik laki-laki dari adik laki-laki. Teman adik laki-lakinya tidak akan menjadi siapapun dengan latar belakang apapun. Ini akan menjadi sepotong kue untuk mengambil binatang buas muda dari tangan mereka. Semua orang mengikuti di belakang Dui Jiang dan berjalan maju dengan santai. Di sekitarnya, para pemuda menyapa Gong Sun Ning dengan hormat dari waktu ke waktu. Gong Sun Ning, yang berbaju merah, menjadi pusat perhatian kecil di seluruh ruang perjamuan. Beberapa orang akan memandangnya dari waktu ke waktu dan berdiskusi dengan suara rendah. Kakak Wang Xian. Pada saat ini, Dui Dazuang yang sedang berjalan menuju tempat duduk Wang Xian, merasakan saudaranya mengikuti di belakangnya. Dia mempercepat dengan ekspresi malu dan berteriak pada Wang Xian. Apa yang salah? Apakah Anda tidak menikmati diri Anda sekarang? Mengapa? Apa kau sedang diincar oleh orang mesum? Wang Xian menatap Dui Dazuang yang bingung dan menggodanya dengan senyuman di wajahnya. Kakak Wang Xian, berhentilah bercanda kecil, cepat pergi. Kakakku itu ingin mengambil kecil itu. Saya tidak setuju dan dia mengikuti saya ke sini. Saat Du Dazuang berbicara, kecil melompat ke arah Wang Xian dan mencicit. Kakakmu itu. Wang Xian mencubit perut kecil dan melihat ke belakang. Du Dazuang, mari kita lihat apakah kamu ingin mencari masalah. Pada saat ini, suara Du Mujiang terdengar. Ini membuat Du Dazuang mengecilkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan memutar kepalanya. Kakak, anak binatang buas ini benar-benar bukan milikku. Bam! Namun, Du Mujiang malah menamparkan kepalanya. Du Dazuang tidak berani berbicara. Dia berdiri di samping dengan senyum minta maaf. Kamu adalah benda mati. Bagaimana kamu bisa punya teman? Dia berkata dengan ekspresi dingin saat dia melihat ke depan. Namun, saat bertemu dengan senyum Wang Xian, ekspresinya tiba-tiba membeku dan terus berubah. Apakah Anda akan merebut barang-barang saya? Wang Xian memandang Du Mujiang dengan acuh tak acuh. Meneguk, Du Mujiang menelan ludah saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia ingat apa yang terjadi di pesawat dengan sangat jelas. Pemuda di depannya ini jelas bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Sejenak, Du Mujiang berdiri di sana dan ekspresinya terus berubah. Du Mujiang, apa yang kamu lakukan? Suara tidak sabar datang dari belakang. Du Mujiang menoleh dan melihat ke belakang. Dia berjalan dengan ekspresi malu. Saudara Zhou, Tuan Muda Gongsun, anak binatang buas itu milik pemuda itu. Dia sangat kuat. Du Mujiang tergagap. Baiklah. Gong Sun Ning melambaikan tangannya ke arahnya dan berjalan lurus ke arah Wang Xian. Pemuda di samping memelototi Du Mujiang, wajahnya penuh ketidakpuasan. Tuan Muda, saya Gong Sun Ning. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berpisah dengan hewan peliharaan kecil Anda. Aku bisa membelinya dengan harga tinggi. Gong Sun Ning sedikit mengangkat kepalanya dan berjalan ke suatu tempat sekitar 5 meter di depan Wang Xian. Dia menatap Wang Xian sambil tersenyum. Kamu tidak mampu membelinya. Wang Xian melirik Gong Sun Ning dan berkata dengan lemah. Mencicit. Little Rascal, yang berada di samping, memelototinya dan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Gong Sun Ning sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya sebelum dia mulai tertawa. Tuan muda ini pasti tahu cara bercanda. Saya tidak mampu membelinya. Ada hal-hal yang saya, Gong Sun Ning, tidak mampu beli. Dia tersenyum dan ekspresinya perlahan berubah dingin saat dia menatap Wang Xian. Tidak untuk dijual. Wang Xian minum secangkir teh dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, Tuan Muda Gong Sun, kami ingin membeli barang-barangmu untuk memberimu wajah. Beri kami harga. Jangan tidak berterima kasih. Ketika beberapa pemuda di belakang Gong Sun Ning melihat penolakan tanpa ampun Wang Xian, mereka mengancamnya dengan wajah dingin. Wang Xian sama sekali tidak peduli dengan mereka.
Dia mengeluarkan batu roh dan meletakkannya di depan si kecil. Retak, retak, retak. Little Goody menggigit batu roh dan mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah itu adalah ejekan tanpa suara. Saat Dui Dazuang melihat pemandangan ini, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Dia bahkan tidak peduli dengan tuan muda dari klan He dan saudara dari putri roh hutan, Wang Xian, apalagi beberapa orang ini. Namun, Wang Xian mengabaikannya. Ini membuat wajah Gong Sun Ning menjadi lebih dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian. Kemudian, dia berjalan perlahan. Sekelompok pemuda mengikuti di belakangnya. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Saudaraku, apakah kamu tidak memberiku wajah? Gong Sun Ning berjalan 1 meter di depan Wang Xian perlahan. Dia menatap Wang Xian dari atas dan menatapnya dengan dingin. Enyahlah. Wang Xian melirik Gong Sun Ning dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Hehe, menarik. Tidak ada yang berani menyuruhku enyahlah. Lalu, bagaimana jika saya tidak skram? Senyum sinis muncul di wajah Gong Sun Ning saat dia menatap Wang Xian tanpa ekspresi. Bam! Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia dengan lembut meletakkan penutup teh di tangannya. Ledakan! Tinju abu-abu muncul langsung di dada Gong Sun Ning dan menyerangnya. Apa? Ekspresi Gong Sun Ning berubah drastis. Rasa sakit yang hebat di dadanya membuatnya memuntahkan darah tak terkendali. Tubuhnya terbang ke belakang. Kamu benar-benar berani menyergap Gong Sun Ning. Kamu mencari kematian. Wajah para pemuda di belakang Gong Sun Ning berubah drastis. Mereka buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap Gong Sun Ning. Namun, kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mereka terus mundur. Peng! Sekelompok pemuda mundur ke meja lebih dari 10 meter jauhnya, dan suara keras terdengar, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagaimana situasinya? Sepertinya ada konflik. Ini Gong Sun Ning Gongzi. Gong Sun Ning Gongzi benar-benar memuntahkan darah segar dari mulutnya. Siapa yang melukainya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka menoleh dengan heran. Kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku. Gong Sun Ning menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia merasa malu ketika merasakan perhatian orang-orang di sekitarnya. Kamu mencari kematian. Energi vital dan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Sosoknya bergerak dan dia langsung menyerang Wang Xian. Semut. Wang Xian melambaikan tangannya. Energi keabu-abuan menyerang Gong Sun Ning lagi dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Gong Sun Ning, yang baru saja bergegas, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul lagi di dada. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia memuntahkan darah lagi. Tubuhnya dikirim terbang mundur. Kali ini, dia mendarat dengan keras di tanah. Matanya membelalak tak percaya. Dia adalah Gong Sun Ning. Selain tuan muda dari klan He, dia adalah favorit surga nomor 1 dalam radius lebih dari 100.000 kilometer. Sekarang, dia sebenarnya dengan mudah dikalahkan. Bab 1496 Naga 4 dari 1496. Apa? Gong Sun Ning sebenarnya bukan tandingan pemuda itu. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini, kekuatan pemuda itu sangat menakutkan. Dia benar-benar berani bergerak di pesta ulang tahun Tuan Muda He Yuan. Apakah dia mendekati kematian? Tanda seru. Jadi bagaimana jika dia bergerak? Pemuda itu mampu mengalahkan Gong Sun Ning, dan kekuatannya setidaknya berada di puncak tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam. Dengan keluasan pikiran Tuan Muda He Yuan, dia bahkan mungkin sangat mengaguminya dan membuatnya bergabung dengan tentara, menjadi komandan angkatan darat. Suara sok bisa terdengar dari sekitarnya. Sebagian besar orang yang hadir mengetahui kekuatan Gong Sun Ning. Di antara generasi muda, satu-satunya yang bisa menekannya adalah murid-murid klan He. Namun sekarang, dia sebenarnya dengan mudah dikalahkan oleh seseorang. Pria muda yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini memiliki bakat yang luar biasa. Kali ini, dia pasti bisa bergabung dengan pasukan Tuan Muda He Yuan. Kekuatan yang luar biasa. Sepertinya dia harus menjadi salah satu pesaing kuat untuk posisi komandan pasukan Tuan Muda He Yuan kali ini. Tidak jauh dari sana, Nona Tianqing dan yang lainnya melihat ke arah mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Putri Yao Yao ada di sini. Beberapa elit muda dari ras hutan Yao Yao ada di sini. Kecantikan itu seharusnya dia Sui King dari keluarga He Sui King, Tuan Muda tunangan He Yuan.
Princess Yao Yao, rindu dia Suiking dari keluarga He Suiking dari keluarga kelas 1, dan elit ras Forest Yao Yao semuanya ada di sini. Pada saat ini, sekelompok lebih dari 10 sosok di pintu masuk menarik perhatian semua orang. Mereka bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini. Putri Yao Yao berjalan dengan seorang wanita di tengah kelompok lebih dari 10 sosok. Elit klan hutan Yao Yao berada di kedua sisi kelompok. Wanita itu mengenakan gaun merah muda dan kalung mengkilap di lehernya. Dia berpakaian sangat anggun. Wanita itu sedang mengobrol dengan Lin Yao Yao dengan suara rendah dengan senyum di wajahnya. Sekelompok orang berjalan maju dan memberi jalan bagi mereka. Namun, saat mereka berjalan ke depan, mereka tiba-tiba melihat Gong Sun Ning tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Ini membuat Lin Yao Yao dan dia Suiking sedikit terpana. Apa yang sedang terjadi? Seorang pemuda dari klan hutan Yao Yao mengerutkan kening dan menatap Gong Sun Ning di tanah, bertanya dengan dingin. Ini, bukan apa-apa. Putri Yao Yao, rindu dia Suiking, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Saya baru saja melakukan percakapan sederhana dengan seseorang. Gong Sun Ning buru-buru berdiri dan menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, tersenyum dengan wajah pucat. Dia berani sombong di depan yang lain, tapi dia tidak berani sombong di depan Putri Lin Yao Yao dan rindu dia Suiking. Satu kata dari mereka berdua bisa melenyapkan seluruh keluarga mereka. Gong Sun Ning, kekuatanmu adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di wilayah tanah leluhur hutan. Bagaimana Anda bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Seorang pemuda dari ras hutan Yao Yao tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya disergap. Saya tidak siap. Gong Sun Ning menguatkan dirinya dan melirik posisi Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kemarahan saat dia berbicara. Dia telah kehilangan banyak muka hari ini. Lin Yao Yao dan yang lainnya mengikuti tatapan Gong Sun Ning dan menoleh. Gong Sun Ning pasti bisa dianggap sebagai surga favorit. Seseorang yang bisa mengalahkannya pasti memiliki bakat yang bisa dibentuk. Suara terkejut datang dari Lin Yao Yao dan dia Suiking. Lin Yao Yao menatap pemuda yang duduk di sana dengan heran. Dia tampak sangat akrab. He Suiking menatap kecil itu dengan rasa ingin tahu. Zizi, Papa. Melihat seseorang sedang menatapnya, kecil juga mengangkat kepalanya dan menepuknya. Dia terlihat sangat imut. Sungguh anak kecil yang lucu. Dia Suiking menatap Little Goody dengan hati yang menyayanginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Lin Yao Yao melihat dia Suiking berjalan mendekat dan sedikit mengernyit. Dia mengikuti dari belakang dan melengkungkan bibirnya ke arah Wang Xian sebelum segera mengikutinya. Sungguh anak kecil yang lucu. Apakah ini hewan peliharaanmu? Dia Suiking berjalan mendekat dan membawa aroma harum. Dia menatap Little Goody dengan wajah penuh kasih sayang dan bertanya pada Wang Xian. Keberuntungan orang ini sangat bagus. Dia benar-benar menarik perhatian Miss He Suiking. Aku benar-benar iri. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mendapatkan hewan peliharaan yang lucu juga. Selama pemuda itu menyukai sedikit rindu, anak itu akan kaya di masa depan. Itu benar, Nona He Suiking adalah putri yang paling dicintai dari kepala keluarga He Suiking. Selanjutnya, dia akan menikah dengan tuan muda He Yuan di masa depan. Selama rindu dia Suiking mengucapkan kata itu, anak itu akan memiliki masa depan yang cerah. Selama dia menyerahkan hewan peliharaan itu untuk merindukan dia Suiking, tuan muda He Yuan akan berutang budi padanya di masa depan. Ya dewa! Ketika kerumunan melihat dia Suiking berjalan menuju Wang Xian dan melihat hewan peliharaan dengan wajah penuh cinta, mereka semua iri. Bahkan Gong Sun Ning melihatnya dengan wajah penuh iri dan semangat. Alangkah hebatnya jika hewan peliharaan itu miliknya. Nona dia Suiking, statusnya jauh lebih tinggi dari Putri Lin Yao Yao. Begitu dia menyukainya, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Oke, Wang Xian melirik dia Suiking. Mendengar diskusi di sekitarnya, dia melirik beberapa kali lagi. Tunangan He Yuan, lumayan. Bisakah kamu menjual hewan peliharaan ini kepadaku, atau bisakah aku menukarnya dengan sesuatu? He Suiking memandang kecil itu dengan sedikit rasa sayang dan mau tidak mau bertanya. Di samping, Lin Yao Yao menatap Wang Xian. Dia memiliki kesan mendalam tentang pemuda ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang berani menolaknya. Ketika dia melihat bahwa dia ingin membeli hewan peliharaannya, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Maaf, saya tidak menjualnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia Suiking tertegun. Semua orang di sekitar juga tercengang. Dui Dazuang menutupi wajahnya dengan tangannya dan berjalan ke sisi Wang Xian dengan tergesa-gesa. Kakak Wang Xian, rindu dia Suiking, putri tertua dari keluarga kelas 1 dia Suiking, tunangan Tuan Muda He Yuan. Status masa depannya adalah terhormat. Paman, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Dui Dazuang berkata kepada Wang Xian dengan wajah memerah. Begitu dia memberikan hewan peliharaannya kepada wanita muda ini, dia akan menjadi kaya. Brengsek. Beberapa hari ini, ketika dia melihat amarah Wang Xian, dia sedikit takut. Hah! Ketika dia Suiking mendengar bahwa Wang Xian menolaknya secara langsung, dia jelas tertegun. Dia tidak menyangka pemuda ini akan menolaknya. Kekuatanmu tidak buruk. Jika Anda memberikan hewan peliharaan ini kepada saya akan meminta Xiao Yuan untuk menjadikan Anda komandan. Bagaimana tentang itu? Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan memberimu beberapa hal lagi. Dia Suiking berkata dengan cemberut. Ketika para pemuda di sekitarnya mendengar kata-kata Suiking, napas mereka menjadi lebih cepat, dan mata mereka bersinar dengan kilau yang membara. Komandan, untuk apa mereka datang ke sini? Untuk bergabung dengan tentara Tuan Muda He Yuan. Sekarang rindu dia Suiking langsung menjanjikannya seorang pemimpin korps. Ini hanyalah kenaikan meteorik. Semua orang tahu apa arti pemimpin korps ini di masa depan. Belum lagi, ada beberapa hal lain. Tidak untuk dijual. Namun, yang mengejutkan semua orang, suara dingin penolakan datang lagi. Bab 1497 naga dari 1497 orang. Di tempat perjamuan, suara dingin Wang Xian bergema di telinga semua orang. Ribuan pemuda berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi iri di wajah mereka membeku saat mereka menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia justru menolak. Tanda seru. Dia justru menolak. Dia menolak posisi pemimpin korps dan keuntungan dari janji He Suiking. Dia menolak kesempatan untuk naik ke puncak. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Bahkan dia Suiking tertegun. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini menolak tawaran yang telah dia janjikan dengan keuntungan setinggi itu kepada seorang pemuda. Kondisinya ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh banyak pria muda. Namun, dia menolaknya begitu saja. Apakah karena dia yakin dengan kekuatannya sendiri dan yakin bahwa dia bisa menjadi panglima tentara, atau... Namun, dia tidak berpikir begitu. Ini karena selama dia memberitahu He Yuan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi panglima angkatan darat. Orang ini, Lin Yaoyao, yang berada di samping, menatap Wang Xian dengan sedikit kesal. Orang ini, terakhir kali dia memintanya untuk membantunya memahat, dia tidak setuju. Kini, saat putri sulung keluarga He Sui membeli hewan peliharaannya, dia langsung menolaknya. Hei, kenapa kamu begitu tidak menghargai? Anda datang ke sini untuk bergabung dengan tentara saudara He Yuan. Kamu sangat tidak etis dan masih ingin bergabung dengan pasukan saudara He Yuan. Lin Yaoyao memelototi Wang Xian dan cemberut saat berbicara dengannya. Wang Xian memandang Lin Yaoyao dan dia Suiking yang sedikit marah dan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak datang ke sini untuk bergabung dengan pasukan He Yuan. Anak hewan peliharaan ini adalah hadiah dariku. Haha, Miss He Suiking, Sister Yaoyao, apakah kalian datang lebih awal? Saat Wang Xian hendak menjelaskan kepada dia Suiking dan yang lainnya, tawa keras tiba-tiba terdengar. Itu menarik perhatian semua orang dan menyela kata-kata Wang Xian. Tawa yang keras disertai dengan tekanan yang menakutkan. Ini adalah tekanan dari pembangkit tenaga listrik di level 3 dari tahap interpretasi kekosongan. Ketika dia Suiking, Lin Yaoyao, dan yang lainnya mendengar suara dan tekanan ini, mereka melihat ke arah pohon suci dengan kaget. Rombongan lebih dari 20 orang itu dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian putih dengan sulaman naga di dadanya. Ini adalah naga hijau yang terkenal di benua transendental. Dua sayap besar terbentang, dan ia memiliki kepala yang ganas dan mulut yang besar. Perutnya agak gemuk, dan ada ekor yang panjang. Seluruh pakaian membuat pemuda itu terlihat lebih mendominasi. Pria muda itu adalah Dia Feng. He Feng, jenius mengerikan lainnya dari klan He. Meskipun bakatnya tidak terlalu bagus,
dia telah menembus ke tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam pada usia 50 tahun dan menduduki peringkat di antara para jenius top di wilayah yang luas. Usianya saat ini baru berusia 53 tahun. Karena penampilannya terlihat sangat muda, tidak banyak perbedaan antara dia dan seorang pemuda. Kekuatan He Feng, He Suiqing dan Lin Yaoyao segera berbalik, dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, kekuatan Tuan Muda He Feng benar-benar telah menembus ke tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini baru 3 tahun, tetapi kekuatan Tuan Muda He Feng benar-benar telah menembus. Seorang pria muda dari klan perihutan menatap kaget pada He Feng yang terbang di atas, berseru. Setelah mencapai alam hampa yang berwawasan luas, dia masih bisa menaikkan level dalam 3 tahun, itu benar-benar menantang surga. Kemajuan di atas alam hampa yang berwawasan sangat sulit. Apa, Tuan Muda, kekuatan He Feng benar-benar telah menembus, Tuhanku. Ditembus, kekuatan He Feng benar-benar telah menembus, ini, tingkat ketiga dari alam hampa yang berwawasan, Tuan Muda He Feng, benar-benar naga di antara manusia. Naga di antara manusia, dia Feng adalah naga di antara manusia. Ketika para pemuda di sekitarnya mendengar seruan itu, mereka terkejut. Naga di antara manusia adalah gelar dan kehormatan besar bagi manusia. Gelar ini berasal dari kerajaan Drakonid. Di Kekaisaran Drakonid, selama seorang pemuda mencapai peringkat ketiga alam hampa sebelum usia 55 tahun, dia akan diundang untuk bergabung dengan divisi tempur naga DRAKONID. Divisi Dragon Combat didirikan oleh kerajaan DRAKONID sesuai dengan kematangan ras naga. Ras naga, ketika mereka lahir hingga usia 55 tahun, biasanya akan tumbuh dan makan. Kekuatan garis keturunan mereka dapat memungkinkan mereka mencapai tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Dan ketika manusia bisa mencapai tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam sebelum usia 55 tahun, mereka bisa sepenuhnya disebut naga di antara manusia. Judul ini mewakili kehormatan, kekuatan, dan bakat yang luar biasa. Bahkan di Kekaisaran Drakonid, tidak banyak yang bisa mencapai level ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam sebelum usia 55 tahun. Sekarang dia Feng telah menjadi naga di antara manusia, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Di generasi klan He saat ini, ada 2 orang yang memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi pemimpin klan. Salah satunya adalah dia Yuan. Yang lainnya adalah dia Feng. Sekarang dia telah menjadi naga di antara manusia, kemungkinan dia mewarisi posisi pemimpin klan di masa depan jauh lebih besar. Dapat dikatakan bahwa dia Yuan adalah pesaing besar untuk posisi pemimpin klan di masa depan. Tuan Muda He Feng, apakah Anda menerobos? Mata He Suiqing mengungkapkan sedikit keseriusan saat dia bertanya pada He Feng. Aku baru saja menerobos karena keberuntungan. He Feng dan sekelompok murid muda dari klan He terbang mendekat. Wajah He Feng mengungkapkan ekspresi arogan saat dia berbicara dengan arogan. Selamat-selamat. Dia Suiqing meremas sedikit senyum saat dia memberi selamat. He Feng bisa dianggap sebagai pesaing tunangannya He Yuan. Sekarang dia telah menerobos, itu adalah tekanan besar bagi dia Yuan. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak He Yuan dan hari terobosanku. Ini benar-benar berkah ganda. He Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan dan kepuasan diri. Sudah lama sejak naga di antara manusia muncul di seluruh klan Lin. Setelah menjadi naga di antara manusia, dia juga memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan adik laki-lakinya yang mengerikan. Semua pemuda di sekitarnya memandang He Feng dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Yi, apa yang terjadi? Apakah masih ada orang yang berdebat di sini? He Feng muncul dan langsung menjadi titik fokus seluruh arena. Pada saat ini, seorang murid inti dari klan He di sampingnya melihat Gong Sun Ning, yang dadanya berlumuran darah dan memancarkan aura darah yang samar, dan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ya, Tuan Muda He Feng. Saya berdebat dengan seorang pemuda, dan keterampilan saya lebih rendah darinya. Kata Gong Sun Ning buru-buru. Tidak baik membuat keributan besar di pesta ulang tahun saudara laki-laki He Yuan kita. Namun, kami sangat penasaran dengan orang yang bisa mengalahkanmu, Gong Sun Ning. He Bing berkata pada Gong Sun Ning dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dia sangat akrab dengan Gong Sun Ning dan kekuatannya bahkan lebih kuat darinya.
Dia tidak menyangka sebenarnya ada pemuda yang bisa mengalahkannya. Ini, pemuda itu. Gongsun Ning memandang Wang Xian dengan sedikit malu. Dia meremas senyum dan berkata, orang yang menyebalkan itu. Pada saat ini, Lin Yaoyao, yang berdiri di samping, juga menatap Wang Xian dan mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang. He Feng menoleh dan tertegun saat melihat Wang Xian. Dia menyipitkan matanya sedikit. Bab 1498, aku pasti akan membunuhmu. Di tempat pesta ulang tahun, Lin Yaoyao memelototi Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. Dia sangat tidak senang dengan orang ini. Terakhir kali, dia hanya memintanya untuk mengukir sesuatu untuknya. Pada akhirnya, pihak lain benar-benar mengabaikannya. Tanda seru. Kali ini, dia Suiking ingin membeli salah satu hewan peliharaannya, tetapi dia langsung menolaknya. Saat ras Princess of the Forest Goblin, dia sangat tidak senang. Setelah mendengar kata-kata Goblin hutan, semua orang memandang Wang Xian sekali lagi. Mereka tahu bahwa pria di depan mereka adalah seorang idiot karena menolak Miss He Suiking. He Feng menatap Wang Xian dan menyipitkan matanya sedikit. Kedua orang ini bahkan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. He Feng sedikit tidak senang. Sebelum dia memasuki pohon suci, dia telah menginstruksikan dua bawahannya untuk menyingkirkan anak di depannya ini. Sekarang dia tidak melihat kedua pria itu dan tidak menyingkirkan anak ini, itu membuatnya tidak bahagia. Yao, apakah orang ini membuatmu tidak bahagia lagi? He Feng menyipitkan matanya dan menatap Lin Yao yang berada di samping. Dia bertanya dengan lembut. Tidak, saudari dia Suiking ingin membeli anak peliharaannya sekarang. Dia menjanjikan banyak keuntungan, tapi dia langsung menolaknya. Oh benar, dia juga mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bergabung dengan pasukan saudara He Yuan. HMPH. Lin Yaoyao tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Xian yang sangat dingin ini. Dia mendengus pelan. Oh, dia tidak datang untuk bergabung dengan pasukan saudara He Yuan. Dia bahkan melukai seseorang di sini. Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah? He Feng memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dengan sedikit rasa dingin di matanya. Beraninya kau membuat masalah di jamuan broter He Yuan. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Beberapa murid klan He di belakang He Feng menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan dingin. Seorang pemuda berani menolak rindu dia Suiking dan putri Lin Yaoyao. Secara alami, mereka tidak akan memberinya tampilan yang bagus. Tidak, kami di sini bukan untuk membuat masalah. Dui Dazuang, yang berdiri di samping, melihat tuan muda dari klan He menatap Wang Xian. Dia berkeringat dingin. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Hah! He Feng dan yang lainnya memandang Dui Dazuang dengan mata dingin. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah penuh ketakutan dan berdiri di sana tanpa bergerak. Wang Xian memandang Dui Dazuang dan tersenyum. Orang ini cukup setia. Dia bahkan berani melangkah maju saat ini. Dia menyapu pandangannya ke murid-murid klan He, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ketika semua orang di sekitar melihat Wang Xian duduk di sana dengan acuh tak acuh, mengabaikan dia Feng dan yang lainnya, mereka tercengang. Bahkan dia Suiking dan Lin Yaoyao sedikit terkejut. Terutama Lin Yaoyao. Ketika dia melihat ekspresi dingin Wang Xian yang familiar, dia menggertakkan giginya. Penampilan menghina orang ini membuatnya terlihat sangat tidak senang. Dia bukan satu-satunya yang tidak bahagia. Ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Wang Xian lagi, niat membunuh keluar dari matanya. Terakhir kali, karena sikap orang ini, dia mengirim orang untuk membunuhnya secara langsung. Namun, dia tidak tahu mengapa orang ini masih hidup. Tapi kali ini, karena seseorang mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginannya. He Feng membusungkan dadanya sedikit dan menatap Wang Xian. Naga di dadanya tampak sedikit ganas dan menakutkan. Tuan muda He Feng, ini. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata He Feng. Setelah itu, mereka menatap Wang Xian seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dia Suiking dan Lin Yaoyao yang berada di samping mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Anda, Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap He Feng dengan sedikit jijik. He Feng adalah orang yang mengirim orang untuk membunuhnya terakhir kali. Dia tahu betul bahwa dia tidak datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, jadi dia datang untuk mencarinya lagi.
Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya karena dia Yuan dan reputasi klan He, dia masih bisa memberinya pelajaran. Bagus, bagus. Sangat menarik. Seseorang benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Ketika Dia Feng mendengar kata-kata Wang Xian, dia tertawa gila saat sedikit niat membunuh perlahan muncul dari tubuhnya. Orang ini benar-benar sombong. Berdasarkan kakak kita He Feng. Kakak He Feng adalah naga di antara manusia. Apakah dia mencoba memprovokasi Tuan Muda He Feng? Berapa banyak nyawa anjing yang dimiliki orang ini? Ya dewa, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Belum lagi status Tuan Muda He Feng, hanya berdasarkan bakat Tuan Muda He Feng sebagai naga di antara manusia, itu akan menjadi sepotong kue untuk membunuhnya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata provokatif Wang Xian, mereka berdiskusi dengan takjub. Mereka memandang Wang Xian seolah-olah dia idiot. Seorang pria benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Tuan Muda He Feng. Dia benar-benar berani memprovokasi naga di antara manusia, Dia Feng. Berapa banyak nyawa anjing yang dia miliki? Di sekitar mereka, puluhan ribu pemuda melihat ke atas dan memandang Wang Xian dengan sedikit jijik. Ketika Gong Sun Ning melihat Wang Xian yang sombong, matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Berani memprovokasi Tuan Muda Dia Feng seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Hari ini, jika aku, He Feng, tidak membunuhmu, aku tidak perlu tinggal di klan He lagi. Hehe. Setelah Dia Feng tertawa terbahak-bahak, wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, sebuah tongkat muncul di tangannya. Mendesis. Ketika semua orang di sekitar melihat Dia Feng bersiap untuk bergerak, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa Dia Feng sangat marah. Di depan begitu banyak orang, dia berani memprovokasi Dia Feng. Jika itu orang lain, mereka tidak akan melepaskannya. Selanjutnya, Wang Xian telah membuat langkah pertama untuk melukai seseorang. Bahkan jika dia harus membunuhnya, klan He akan punya alasan dan tidak akan menyalahkan Dia Feng. Tuan Muda He Yuan ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang sedikit terpana. Mereka berbalik dan melihat ke pohon suci. Haha, tawa keras He Yuan terdengar. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak energi dan gagah. Dia melihat ke tempat perjamuan dengan gembira. Dia menyapu pandangannya dan berteriak dengan keras, kakak Wang Xian datang dari jauh. Kenapa kamu tidak tinggal di klan He untuk menungguku? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia berteriak dengan senyum di wajahnya. Kedatangan Wang Xian diberitahukan oleh ayahnya. Namun, pemimpin klan He tidak memberitahunya terlalu banyak. Itu seperti yang dipikirkan oleh para petinggi klan He. Teman akan lebih baik jika mereka hanya berteman. Mereka tidak ingin He Yuan merasa tertekan. Sebagai satu-satunya teman baik Yuan, dia tentu saja sangat senang Wang Xian bisa datang ke pesta ulang tahunnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras dengan tawa. Sapaan ceria He Yuan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Siapakah Wang Xian? Bahkan dia Sui King, yang merupakan tunangannya, tertegun. Dia tidak tahu siapa Wang Xian ini. Saya mendengar bahwa Anda berkultivasi tertutup, jadi saya tidak mengganggu Anda. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat Dia Yuan terbang di atas. Di makam demi Human, hubungannya dengan Long Xiaotian dan He Yuan memang cukup baik. Dia juga satu-satunya teman baik yang dia miliki sejak dia datang ke benua supernatural. Haha, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 2 tahun. Aku berencana pergi ke wilayah laut yang mengalir untuk bersenang-senang denganmu. Saat suara Wang Xian terdengar, semua orang tercengang. Setelah itu, mereka melihat Tuan Muda He Yuan terbang dengan gembira. Dia mendarat di samping Wang Xian dan memberinya pelukan. Bab, Sangsi 1499-1499. Haha, Saudara Wang Xian, aku sudah 2 tahun tidak bertemu denganmu. Kamu tidak berubah sama sekali. He Yuan menepuk bahu Wang Xian dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak. Kau juga tidak berubah. Anda bahkan menemukan seorang istri. Tanda seru. Wang Xian menepuk bahu He Yuan sambil tersenyum. Haha, kalian berdua sudah bertemu. Aku tidak sebaik kakakmu. He Yuan mengedipkan mata pada Wang Xian, menyiratkan bahwa dia memiliki beberapa istri. Wang Xian tersenyum. Dia tidak melihat temannya selama lebih dari 2 tahun. Sekarang setelah mereka bertemu lagi,
dia merasa lebih dekat dengannya. Ayo, Xiao Qing, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara laki-laki saya yang baik yang berteman dengan saya di distrik Liuhai. Saudaraku ini sangat kuat, bahkan aku diyakinkan olehnya saat itu. Saya tidak menyangka saudara laki-laki saya ini bisa datang hari ini di hari ulang tahun saya. Saya sangat senang. He Yuan melihat dia Sui Qing dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia menatap Wang Xian dengan gembira. Saudara Wang Xian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini tunanganku, dia Sui Qing. Tertegun, kaget, tercengang. Semua orang di sekitar, termasuk dia Sui Qing, menatapnya dengan ekspresi bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang berani memprovokasi Tuan Muda He Feng, yang berani menolak rindu dia Sui Qing, sebenarnya adalah Tuan Muda He Yuan saudara yang baik. Selain itu, menilai dari ekspresi bahagia Tuan Muda He Yuan, terlihat jelas bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Saya tidak menyangka Tuan Muda ini adalah saudara dari Xiao Yuan. Tidak heran dia memiliki kepribadian seperti itu. Itu salahku atas apa yang baru saja terjadi. Tuan Muda Wang Xian, saya benar-benar minta maaf. Dia Sui Qing bereaksi dengan cepat. Dia membungkuk pada Wang Xian dengan senyum di wajahnya untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Hah, apa yang salah? He Yuan bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa. Baru saja, tunanganmu ingin membeli seekor anak hewan peliharaan dariku. Saya tidak menyetujuinya. Nanti, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk Anda, tetapi saya diinterupsi. Tidak apa. Wang Xian mengangguk pada dia Sui Qing dan menjelaskan sambil tersenyum. Dia Sui Qing juga tersenyum. Baru saja, Wang Xian diinterupsi oleh He Feng ketika dia sedang berbicara. Namun, Wang Xian ini adalah saudara tunangannya. Selanjutnya, dia ingin memberikan anak hewan peliharaan itu kepada He Yuan. Ketika itu terjadi, dia bisa meminta He Yuan untuk datang. Untungnya, dia tidak memiliki konflik dengan dia. Dia Sui Qing berpikir untuk dirinya sendiri. Haha, jadi bagaimana jika dia ada di sini? Apa gunanya memberinya hadiah? Ketika dia Yuan mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam mood yang bagus. Dui Dazuang, yang berdiri di samping, mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar tak percaya. Paha, paha, dia bergumam saat matanya menyala. Semua orang di sekitar juga menatap Wang Xian dengan kaget. Pantas saja dia menolak dia Sui Qing secara langsung dan tidak berani memberikan Tuan Muda He Feng Fes. Ternyata dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuan Muda He Yuan. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, dia Feng, yang berdiri di sana, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Baru saja, dia mengatakan sesuatu. Hari ini, jika aku, He Feng, tidak membunuhmu, aku tidak perlu tinggal di klan He lagi. Namun, perubahan mendadak seperti itu membuat ekspresinya berubah. Pemuda itu adalah teman adik laki-lakinya, He Yuan, jadi apa yang dia katakan. Ekspresinya terus berubah, dan perlahan, ekspresinya menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari dia Yuan, dan sekarang dia telah menjadi naga di antara manusia. Tidak pasti siapa yang akan menjadi pemimpin klan di masa depan, dan dia tidak perlu menyerah pada He Yuan. Ketika tiba saatnya dia menjadi kuat, dia harus kuat. Kalau tidak, anggota lain dari klan He akan berpikir bahwa dia mudah diintimidasi dan dia lebih rendah dari He Yuan. Kakak He Yuan, temanmu ini benar-benar sombong. Dia benar-benar tidak disiplin. Pada saat ini, dia Feng sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Saat dia mengatakan itu, sekitarnya langsung terdiam. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan menatap He Feng dengan takjub. Bahkan para murid dari klan He menatapnya dengan mata berbinar. Mereka samar-samar bisa menebak bahwa kali ini, dia Feng mungkin akan menjadi lebih kuat. Kata-kata yang baru saja dia keluarkan dan provokasi yang dikeluarkan pemuda itu. Sekarang, hanya karena dia adalah teman He Yuan, dia Feng tidak peduli. Di mata semua orang, He Feng sedikit takut pada He Yuan. Meski hubungan mereka tidak buruk, terkadang apa yang perlu diperjuangkan tetap perlu diperjuangkan. He Feng, yang telah menjadi naga di antara manusia, berhak melakukannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Ketika dia Yuan mendengar kata-kata tiba-tiba dia Feng,
Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia berbalik dan menatapnya. Baru saja, temanmu melukai seorang pemuda dan bahkan memprovokasiku. Masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. He Feng menatap He Yuan dengan dingin dan menatap Wang Xian. Kakak, ini. He Yuan tertegun sejenak sebelum melanjutkan, kakak, jika teman saya menyinggung Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf atas namanya. Mari kita lupakan masalah ini. Lupakan saja. Baru saja, saya mengatakan bahwa saya ingin membunuhnya. Karena kamu, aku akan memberinya pelajaran. Ini sudah memberimu banyak wajah. He Feng menatap He Yuan dengan ekspresi yang kuat. Ini menyebabkan ekspresi He Yuan sedikit berubah. Kakak, dia adalah temanku. Ekspresi He Yuan perlahan menjadi jelek saat dia menekankan. Aku tahu dia adalah temanmu, jadi aku melepaskannya. Jangan tanya tentang ini, adik kecil. He Feng berkata dengan lemah kepada He Yuan. Percakapan antara He Feng dan He Yuan bersaudara menyebabkan semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Konfrontasi antara dua murid paling menonjol dari klan He, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Lin Yao, Yao, dan murid klannya dan Dia Sui King tidak berani menyela. Kakak, hari ini adalah hari ulang tahunku. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya harus melindunginya hari ini? Ekspresi He Yuan juga perlahan menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, He Yuan, di lain waktu, aku selalu membiarkanmu menang. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menang. Jika dia berani memprovokasi saya, dia harus membayar harganya. Ekspresi He Feng juga menjadi dingin saat dia menatap He Yuan. Aku, dia Feng, adalah naga di antara manusia. Tidak sembarang orang bisa memprovokasi saya. Sikap mendominasi He Feng menyebabkan ekspresi He Yuan menjadi sedikit jelek. Dia berdiri di sana dan menatapnya. Minggir, kamu bukan tandinganku sekarang. He Feng maju selangkah. He Yuan, minggir. Anak ini terlalu sombong. Tidak apa-apa bahkan jika kakak laki-laki He Feng memberinya pelajaran. Itu hanya adik laki-laki He Yuan. Jangan terlibat. Kakak He Feng tidak akan melakukan apapun padanya. Beberapa murid klan He yang dekat dengan He Feng berbicara ketika mereka melihat betapa dominannya dia. Jelas, sudah ada murid yang mendukung He Feng yang seperti naga. Kata-kata mereka menyebabkan ekspresi He Yuan berubah drastis. Kakak He Yuan, aku akan memberimu jalan keluar. Ini adalah token Paviliun Penegak Hukum. Saya baru saja bergabung dengan Paviliun Penegak Hukum. Pada saat ini, Dia Feng mengeluarkan sebuah token. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian. Aku berhak menghukumnya karena berani bergerak di wilayah klan He. Kamu juga tidak bisa melindunginya. Dia mengeluarkan token dari Paviliun Penegakan Hukum. Meskipun itu untuk memberikan jalan keluar bagi He Yuan, itu adalah sikap yang berbeda. Aku tidak akan melepaskan orang ini hari ini. Bab 1500 ekor naga di antara 1500 orang. Keputusan penegakan hukum emas ada di tangan He Feng. Paviliun Penegak Hukum adalah satu-satunya departemen penegakan hukum dari klan He. Itu bisa memahami gerakan apapun di hutan klan He. Paviliun Penegak Hukum memegang posisi yang sangat penting di klan He. Sama seperti Dia Feng, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu secara rahasia, dia harus memberitahu Paviliun Penegak Hukum. Tanda seru. Kecuali pemimpin klan dan tetua klan berbicara, tidak ada yang bisa menghentikan atau menolak keputusan penegakan hukum dari Paviliun Penegak Hukum. He Yuan melihat perintah penegakan hukum dan wajahnya berubah muram. Dia menarik napas dalam-dalam. Hukum aku. Hehe, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghukum saya. Wang Xian menepuk pundak He Yuan dan menatap He Feng sambil tersenyum. Dia berbicara dengan dingin dengan ekspresi tenang. Kakak Wang Xian, kamu. He Yuan memandang Wang Xian dan mengerutkan kening. Jika dia benar-benar memiliki konflik dengan Wang Xian, terlepas dari hasilnya, itu bukan yang ingin dia lihat. Jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia pasti akan membalas dendam. Tentu saja, dia juga tidak akan dirugikan. Dengan kekuatannya saat ini dan keberadaan seekor naga di antara manusia, ada kurang dari 10 orang di wilayah luas yang bisa menandinginya. Haha, sombong. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar sombong. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang pria dari tempat kecil di wilayah Liu Hai itu.
He Feng tertawa terbahak-bahak dan aura dari tubuhnya perlahan dilepaskan. Kakak Wang Xian. He Yuan merasakan aura mengerikan dari He Feng dan ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menarik tubuh Wang Xian. Tidak apa-apa, saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki naga di antara manusia ini. Wang Xian menatap He Yuan dengan lega dan berjalan perlahan ke depan. Demi dia Yuan, selama kamu bisa menahan 10 seranganku, aku akan mengampunimu. Jika kamu tidak bisa menahan 10 serangan, aku akan melumpuhkan kedua lenganmu. He Feng menatap Wang Xian dengan ekspresi bangga dan berkata dengan nada sinis. Dalam hatinya, dia bisa membunuh Wang Xian dalam satu gerakan, apalagi 10 gerakan. Ketika orang banyak melihat Wang Xian berani menantang He Feng, mereka tercengang. Seorang pria dari wilayah Liuhai berani menantang kakak He Feng. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pria sombong seperti itu. Dia hanya anak kecil. Hehe, He Feng, yang berasal dari tempat kecil, ingin menantang naga di antara manusia. Dia hanya mengejar kematian. Haruskah kita mundur? Mengapa kita harus mundur? Tuan muda He Feng akan membunuhnya dalam sekejap. Mengapa kita harus mundur? Di sekitar mereka, para murid klan He dan beberapa pemuda saling berbisik. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Wang Xian berasal dari wilayah laut yang mengalir, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Seorang pria yang melihat langit dari sumur. He Yuan, apa yang harus kita lakukan? Di samping, dia Suiking mengerutkan kening dan berbisik kepada He Yuan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Kekuatan He Feng telah menembus dan dia telah menjadi naga di antara manusia. Hari ini, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. He Yuan mengepalkan tinjunya dan merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, dia bukan tandingan dia Feng. Dia hanya bisa menunggu luka Wang Xian sembuh. Sepotong sampah. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan langkah pertama. He Feng menatap Wang Xian dan berkata dengan jijik. Jika bukan karena dia Yuan, dia akan langsung membunuh orang ini. Hehe, Wang Xian menatap He Feng yang menatapnya dengan arogan. Sedikit penghinaan muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua telapak abu-abu menyerang dia Feng secara langsung. Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Ketika dia melihat serangan biasa Wang Xian, matanya menjadi lebih dingin. Dia menggerakkan tongkat di tangannya sedikit. Dia melambaikan tangannya dengan lembut juga. Banyak duri menyerang Wang Xian. Bang, bang. Namun, ketika duri itu bertabrakan dengan kedua telapak tangan, duri itu hancur seolah-olah tidak pernah muncul. Hah, He Feng sedikit terkejut. Dia jelas sedikit terkejut. Melihat telapak tangan yang sudah sampai di depannya, wajahnya tenggelam. HMPH, kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkatnya. Banyak duri tampaknya datang dari kehampaan saat mereka melilit telapak tangannya. Pupupu. Namun, saat duri menyentuh telapak tangannya, mereka juga hancur. Telapak tangannya dibebankan ke depan sekali lagi. Apa? Kali ini, pupil He Feng sedikit mengerut, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Staf di tangannya melakukan upaya terakhir untuk memblokir serangan itu. Suara garing terdengar saat telapak tangannya menghancurkan tongkat itu berkeping-keping, mendarat langsung di lengan Feng. Ah! Jeritan menyakitkan datang langsung dari mulut He Feng, disertai aliran darah yang mengalir keluar. Tubuhnya terbang ke belakang. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. He Yuan, yang telah mengeluarkan pil untuk mengobati Wang Xian, menjadi kaku. Semua orang di sekitar melihat ke depan dengan bingung. Tampaknya plot itu benar-benar berlawanan dengan apa yang mereka bayangkan. Bagaimana ini mungkin? Seorang murid klan He hanya bisa berseru kaget dan menggeram tak percaya. Bukankah seharusnya yang berteriak dan terbang mundur adalah pemuda itu? Bagaimana mungkin He Feng? Dengan satu gerakan, dia Feng dikirim terbang mundur sambil berteriak kesakitan. Bukankah dia naga di antara manusia? Naga di antara manusia. Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengejek di wajahnya saat dia tersenyum tipis. Ah, lenganku. Anda benar-benar melumpuhkan lengan saya. Saya akan membunuh kamu. He Feng, yang tubuhnya gemetaran di tanah, menunjukkan ekspresi ganas saat dia menggeram dengan keras. Suaranya menyebar beberapa kilometer. Dia terhuyung-huyung berdiri dengan ganas saat dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah.
Bunuh aku. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian menjadi dingin juga. Dia melambaikan tangannya. Energi keabu-abuan menyerangnya sekali lagi. Anda. Melihat Wang Xian menyerangnya lagi, mata He Feng menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menggertakkan giginya saat tubuhnya memancarkan cahaya terang. Bang! Ah! Namun, kekuatan yang mengerikan menyebabkan tubuhnya terbang mundur lagi. Dia melebarkan matanya dan memuntahkan darah. Aku akan menyelamatkan hidupmu demi He Yuan dan klan He. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan lemah. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, mereka memandangnya dengan kaku. Apa yang telah terjadi? Jeritan datang dari hari ulang tahunnya Yuan. Oh tidak, ayo cepat. Suara Feng, Di sekitar klan He lainnya sedikit terkejut saat mendengar teriakan di sekitar pohon suci. Di posisi paviliun penegakan, 3 master paviliun sedikit terpana. Teriakan itu berasal dari klan He. Mereka tidak punya waktu untuk ragu dan segera terbang. Di sebuah ruangan di pohon suci, pemimpin klan He sedang minum teh dengan seorang wanita anggun dan anggun. Ketika mereka mendengar suara itu, ekspresi mereka berubah. Ini Feng, Wanita itu segera berdiri. Ekspresi pemimpin klan He juga sedikit berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ayo pergi. Sosoknya bergerak, dan sosoknya langsung menghilang, terbang menuju ulang tahun Yuan.